Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan belajar cara menggunakan jangka sorong atau vernier caliper atau sering juga disebut dengan sigmat ya. Nah, untuk vernier caliper atau jangka sorong yang kita gunakan ini dengan ketelitiannya itu 0,05 ya. Ini ketelitiannya 0,05 mili ya. Jadi ya ketelitian itu ada di sini, ada 0,05, nanti ada 0,02 ya. Tergantung nanti alat ukur yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah 0,05, dimana batas ukurnya di skala utamanya itu sampai 150 mm. Nah, sebelum kita mengenal komponen-komponen utamanya ya, kita mengenal dulu fungsinya ini ya. Yang pertama itu jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur benda kerja pada bagian luar ya, atau diameter luar seperti ini ya, atau mengukur panjang benda juga bisa ya. Yang penting batasnya sampai 150 yang ini ya. Terus untuk mengukur diameter dalam seperti ini ya. Terus untuk mengukur benda yang bertingkat ya, nanti dipasangkan ke benda yang bertingkat seperti tangga kayak gini ya, nanti dibaca. Terus untuk mengukur kedalaman ya, seperti ini. Nah, komponen utamanya ya, satu ini untuk mengukur diameter luar itu disebutnya itu atau istilahnya itu outside jauh. Ini untuk mengukur diameter dalam outside jauh. Ini screw atau pengunci. Ini yang ini yang mengukur kedalaman depth bar namanya ya. Terus ini ada skala utama ya. Skala utama itu satu stripnya itu bernilai 1 mili. Yang 1, 2, 3, 4 sampai 10, 20 ya, stripnya itu 1 mili. Sedangkan untuk di skala vernier ya atau skala geser itu bernilai 0,05 karena ketelitiannya 0,05 ya. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2 dan seterusnya sampai 10 sini ya. Nah, kalau angka yang di atas atau strip yang di atas itu dalam satuan inci ya. Ini dalam satuan inci, skala verniernya dalam satuan inci yang atas. Nah, yang digunakan ini kita menggunakan yang skala dalam satuannya mili atau yang bawah. Oke, sekarang kita akan praktekkan mengukur piston untuk mengukur diameter luar ya. Ini pistonnya piston Supra series ya, atau Supra C100. Nah, kita ukur, pastikan mengukur itu tidak boleh begini ya. Ini harus lurus. Nah, kalau piston itu kira-kira 1 cm dari batas ini ya, sampai sini. Terus mengukur juga harus tengah sini ya. Tidak boleh seperti ini. Jadi harus pas tengah-tengah di sini, baru itu presisi ya. Di tengah-tengah pengukurannya ya. Oke, sekarang kita ukur diameternya berapa. Nah, jadi pas tengah-tengah kayak gini ya. Setelah pas, luruskan seperti ini, baru kita kunci ya. Sudah pas kita kunci, baru kita baca patokannya di skala utama berapa, nanti di skala vernier berapa untuk komanya ya. Di skala utama itu 50 kurang sedikit ya, 50 kurang sedikit. Coba yang lurusnya berapa komanya, berarti 49,9 ya. Jadi 49,9 ini yang paling lurus ya. Jadi 49,9 ya, 10 kurang sedikit ya. Jadi diameternya ini 49,9 mm. Oke. Sekarang kita mengukur diameter dalamnya ya. Kita ukur diameter dalamnya. Blok ini ya, kita kendorkan. Tadi kan sudah mengukur diameter luarnya ya, kita ukur sekarang bloknya seperti ini, lurus ya. Nah, lurus. Nah, setelah lurus, angkat, kita baca, kunci ya, baca ini ada di 50 pas ya, 50 pas, 10-nya pas lurus ya.
Jadi 50 mm. Ya, tadi kurang sedikit, sekarang 50 pas karena skala Vernirnya itu pas, 10-nya itu lurus. Ya. Berarti ini blok ini 50, ini 49,9. Ya. Sekarang kita praktekkan mengukur kedalaman. Nah, kita contohkan ini ya. Cara pengukurannya sama ya. Kita kendorkan gini. Kita ke sini ya. Atau misalkan kita mengukur ini juga boleh. Nah, kita mengukur blok ini aja ya. Dalamannya ini contoh ya. Kita pentokkan. Setelah itu kunci, baca. Lihat skala utamanya itu ada di 94 ya, 94. Nanti komanya cari yang lurus. 94 nih, yang lurus itu 2 ya. Oh, yang paling lurus 25 ya. Ini 2 kurang sedikit nih, yang 0,05 di sini pas nih. Jadi 94,25 karena ditambah 0,05 ya. Jadi 2,5 ya. Jadi 94,25 mm ya untuk kedalamannya ya. Jadi pastikan dalam pengukuran itu skala utama dengan skala Vernir itu cari dari 0 ke 10 ini yang paling lurus ya. Nanti kita baca ya, baru kita patokannya skala utamanya. Tapi ujung di sini itu bukan ukuran ya. Jadi yang pas di ukuran itu adalah 0 di sini. Jadi 0, nanti cari yang paling lurus untuk komanya ya, karena kita pakainya yang 0,05, jadi satu stripnya itu bernilai 0,05, tinggal ditambahkan. Nah, mungkin itu saja ya untuk cara penggunaan jangka sorong dengan ketelitian yang 0,05. Nah, kita yang gunakan yang manual karena yang digital juga ada ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.